Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal kelipatan bilangan. Artinya di sini saya akan membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kelipatan suatu bilangan. Oke. Di sini akan saya jelaskan 10 soal yang berkaitan dengan contoh soal kelipatan suatu bilangan. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Tentukan kelipatan dari 5. Nah, untuk kelipatan sendiri merupakan hasil perkalian dari suatu bilangan. Nah, untuk nomor 1, tentukan kelipatan dari 5, artinya kita harus mencari hasil dari perkalian 5. Nah, kita tuliskan dulu ya, 1 kali 5, 2 kali 5 sampai seterusnya. Karena di sini hanya menentukan dan tidak dibatasi sampai berapa bilangannya. Nah, di sini berarti saya tulis dan seterusnya ya. Artinya hasil perkalian dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 dan seterusnya ya. Itu merupakan kelipatan dari 5 dan seterusnya ya. Jadi 35, 40, 45 dan seterusnya. Kalian tulis dan seterusnya atau titik-titik-titik. Karena di sini tidak ditentukan batasan berapa banyak yang harus kita tulis dari kelipatan 5-nya. Oke, paham ya? Untuk soal nomor 2, sebutkan kelipatan dari 11. Nah, ini juga sama dengan soal nomor 1, artinya kita harus mencari hasil dari perkalian 11-nya ya. Kita sebutkan atau kita cari dulu untuk perkalian 11-nya dari awal ya, dari 1, 2 kali 11, 3 kali 11, 4 kali 11, 5 kali 11, 6 kali 11, 7 kali 11 dan seterusnya. Di sini juga sama karena tidak dibatasi oleh nilai untuk kelipatan 11 ini. Jadi kita tuliskan saja dan seterusnya. Artinya hasil dari perkalian 11-nya yaitu 11, 22, 33, 44, 55, 66 dan 77. Ini merupakan kelipatan dari 11 dan tinggal kalian tuliskan saja DST dan seterusnya seperti itu ya. Soal berikutnya, tentukan 5 kelipatan 6. Yang pertama ya, jadi perkalian 6 tuh yang 6 kali 1 itu sampai 5 bilangan gitu ya. Nah, kita cari dulu perkalian 6-nya dari hasil perkalian 6 yang pertama yaitu 6 kali 1 ya kan. Kemudian 6 kali 2-nya 2 kali 6, 3 kali 6, 4 kali 6, 5 kali 6. Sebanyak 5 kali karena disebutkan hanya menyebutkan 5 kelipatan 6 yang pertama. Berarti hasilnya sebanyak 5 dari kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24 dan 30 merupakan 5 bilangan pertama dari kelipatan 6. Nah, bisa dipahami ya, jadi hanya menyebutkan 5 bilangan saja dari kelipatan 6. Nah, itu yang pertama, pokoknya sebutkan yang dari pertama kali kelipatan 6 itu kan pertama kalinya 6. Nah, lanjutnya 12, 18, 24 dan 30. Begitu maksudnya ya. Untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 4, tuliskan 5 bilangan pertama dari kelipatan 7. Nah, ini juga sama dengan soal nomor 3. Kita hanya menyebutkan 5 bilangan saja dari perkalian 7, tapi dari yang pertama kita sebutkan. Nah, seperti yang soal nomor 3 tadi, berarti kita harus mencari perkalian 7 dari awal ya, dari 7 kali 1 ya. 7 kali 1, kemudian 2 kali 7, 3 kali 7, 4 kali 7, dan 5 kali 7. Karena disuruh menyebutkannya hanya 5 bilangan. Berarti kita hanya mencari 5 saja dari perkalian 7-nya. Tapi dari awal ya, dari awal artinya dari 7 kali 1 itu ya kan. Berarti hasilnya adalah 5 bilangan pertama dari kelipatan 7 adalah 7, 14, 21, 28 dan 30, 35. Lanjut ke soal nomor 5. Tentukan kelipatan dari 4 kurang dari 24. Nah, ini sama dari soal sebelumnya seperti soal nomor 1 sama nomor 2, cuma bedanya untuk nomor 5 ini ditentukan batasannya. Artinya kita mencari perkalian 4 tapi hasilnya itu tidak lebih dari 24. Oke, kita cari perkalian 4-nya. 1 kali 4, 2 kali 4, 3 kali 4, 4 kali 4, 5 kali 4 20,
kemudian 6 kali 4 24. Nah, sudah ketemu angka 24-nya. Selanjutnya kita tentukan hasilnya yang kurang dari 24. Nah, kalian perhatikan, nah di sini ada 4, 8, 12, 16 dan 20. Itu merupakan lipatan 4 yang kurang dari 24. Seperti itu. Paham ya? Soal berikutnya, soal nomor 6, sebutkan kelipatan dari 8 yang kurang dari 64. Nah, ini juga sama dengan soal nomor 5. Kita mencari perkalian 8 yang hasilnya kurang dari 64. Kita sebutkan perkalian 8-nya ya, sampai hasilnya itu di bawah 64. 1 kali 8, 2 kali 8, 3 kali 8 24, 4 kali 8 32, 5 kali 8 40, 6 kali 8 48, 7 kali 8 56, 8 kali 8 64. Nah, di sini sudah mencapai 64 hasilnya. Artinya kalian tinggal tentukan saja hasil-hasil dari perkalian 8-nya tapi yang kurang dari 64, yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 merupakan kelipatan 8 yang kurang dari 64. Paham ya? Soal berikutnya, soal nomor 7. Tentukan kelipatan 9 ya antara 36 dan 81. Artinya antara ini hasilnya yang di atas 36 tapi juga di bawah 81. Kita cari dulu perkalian 9-nya ya. 1 kali 9 9, 2 kali 9 18, 3 kali 9 27. Nah, kita cari dulu ya untuk perkaliannya. 7 kali 9 63, 8 kali 9 72, 9 kali 9 81. Nah, antara 36 dan 81 ya, berarti di sini ada bilangan 45, 54, 63, 72. Artinya antara 36, berarti hasilnya itu ada di atas 36, kemudian 81 berarti di bawah 81. Nah, di situ ada 45, 54, 63 dan 72 merupakan kelipatan 9 antara 36 dan 81. Soal yang berikutnya, soal 8, tuliskan kelipatan 12 yang lebih dari 48 tetapi kurang dari 96. Nah, ini juga sama dengan soal nomor 7 ya. Hanya perbedaan kata aja. Ya, kalau nomor 7 itu antara, tapi kalau nomor 8 itu lebih dari dan kurang dari. Nah, tapi kalau misalnya antara, misalkan soalnya berupa PG, biasanya hanya menentukan salah satunya saja gitu ya. Misalkan antara 36 dan 81. Nah, tinggal kalian cari mana hasilnya. Itu kalau PG biasanya ya. Atau bisa juga disebutkan semua atau bisa juga disebutkan salah satunya. Tapi untuk pencari amannya ya kalian tentukan saja semua kelipatan 9 antara 36 dan 81. Itu ada 45, 54, 63, 72 ya. Untuk mencari amannya saja sebutkan aja semuanya. Seperti itu ya. Untuk nomor 8 juga sama. Kita cari dulu perkalian 12-nya ya. Untuk mencari kelipatan atau hasil yang lebih dari 48 tapi kurang dari 96. Nah, ini hanya perbedaan kata ya. Untuk nomor 8 sih sudah jelas ya. Yang kelipatan yang lebih dari kelipatan 12 yang lebih dari 48 tetapi kurang dari 96. Nah, ini disebutkan semua ya. Jadi hasilnya itu 60, 72 dan 84. Ya, jadi yang kelipatan 12 yang lebih dari 48 tapi kurang dari 96. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Ketika soalnya berupa PG biasanya ada pilihannya ya, salah satu bilangan yang lebih dari 48 atau kurang dari 96 yang mana. Nah, pilih salah satu biasanya seperti itu. Tapi untuk lebih amannya untuk soal nomor 7 dan 8 kalian tulis saja semua jika soalnya isian ataupun berupa uraian atau esai ya. Paham ya? Oke, soal berikutnya soal nomor 9 dan 10 ya sekaligus. Titik-titik 39,552 kemudian 65.
bilangan-bilangan di samping merupakan kelipatan dari titik-titik. Nah, cara untuk mencarinya tinggal kalian kurangkan saja bilangan-bilangan yang ada. Contohnya misalkan kalian bisa kurangkan bilangan 65 dikurang 52 atau 52 kalian kurangi dengan 39 untuk menentukan kelipatan dari bilangan tersebut. Nah, 65 dikurang 52 menghasilkan angka 13 atau kalian bisa kurangi 52 dikurang 39 juga hasilnya 13. Jadi bilangan-bilangan di samping merupakan kelipatan dari 13. Seperti itu ya. Untuk nomor 10 di situ ada suatu bilangan ya. Bilangan berurut 108, kemudian B 126, kemudian 135. Nah, pertanyaannya adalah nilai dari B di samping adalah, nah maksudnya adalah B ini punya angka berapa dari urutan bilangan yang di samping tersebut. Nah, caranya juga sama dengan soal nomor 9. Kalian kurangkan saja bilangan yang berdekatan. Nah, di sini kan yang berdekatan adalah 135 dengan 126. Tinggal kalian kurangin aja. 135 dikurang 126 itu hasilnya adalah 9. Nah, artinya bilangan yang tersusun pada soal nomor 10 merupakan kelipatan 9. Artinya setelah 108 dan setelahnya tinggal kalian jumlahkan dengan 9. Jadi 108 ditambah 9 hasilnya adalah 117. Jadi nilai dari B adalah 117. Seperti itu ya untuk cara nomor 9 dan nomor 10. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan penjelasan saya ini mudah dimengerti dan mudah dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.